Dalam Ulangan pasal 25, Allah memerintahkan orang Israel untuk menghapuskan ingatan kepada bangsa Amalek. Tetapi di dalam 1 Samuel pasal 15, ketika orang Israel membunuh orang Amalek, mereka malah menyelamatkan Agag, raja orang Amalek. Mereka juga menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba serta segala yang berharga. Mereka tidak benar-benar menghancurkan Amalek. Tuhan memerintahkan untuk membunuh segalanya, tetapi mereka menggunakan hikmat mereka sendiri dan menyelamatkan beberapa hal. Tuhan memandang semua hal yang ada di Amalek harus ditumpas, tidak ada perbedaan. Tetapi orang Israel memisahkan yang baik dari yang tidak. Mereka merasa punya hikmat lebih baik dari Tuhan. Manusia sering berlaku seolah-olah lebih bijak dari Tuhan. Kita selalu berpikir untuk ekonomis, efisien, dan praktis. Tetapi Tuhan tidak peduli dengan apa yang kita pikirkan. Karena Tuhan hanya mau kehendaknya sendiri. Selain kehendaknya, Dia tidak menyukai apapun. Kita berpikir bahwa membunuh lembu, domba, dan Raja Agag adalah kesia-siaan dan pemborosan. Tetapi ketaatan yang sejati selalu merupakan kesia-siaan dan pemborosan bagi manusia daging. Apakah kita pernah merasa bahwa kehendak Tuhan atas kita adalah kesia-siaan dan pemborosan terhadap potensi diri kita, kemampuan kita, dan masa depan kita? Mungkin kita tidak pernah merasakannya. Hal ini karena kita terlalu penuh. Kita akan memiliki perasaan kesia-siaan itu hanya saat kita menyingkirkan daging, manusia alamiah kita. Ketika lembu dan domba Amalek kita selamatkan, di manakah letak kesia-siaannya? Tidak ada ruang untuk berbicara tentang kesia-siaan dalam hal ini. Rasa kesia-siaan itu hanya muncul saat manusia daging kita disingkirkan dan ditolak Tuhan. Saat seseorang berusaha melayani dan mengikut Tuhan dengan manusia alamiahnya, hal itu tidaklah berkenan di hadapan Tuhan. Orang Israel tidak membunuh Raja Agag dan lembu domba Amalek karena mereka tidak menemukan alasan untuk membunuhnya. Mereka berpikir Raja Agag dan lembu domba itu dapat berguna. Orang Israel tidak melihat kehendak Tuhan. Mereka mempertimbangkan perkara menurut konsep mereka yang terbaik. Dalam hal ini, Tuhan harus mewahyukan kehendaknya kepada kita. Bila kita tidak melihat wahyu Tuhan, kita akan melihat hal-hal berdasar konsep alamiah kita. Akibatnya, kita tidak membenci yang Tuhan benci dan tidak mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Hal ini adalah perkara yang penting. Bila kita tidak menganggap penting, kita tidak dapat terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sekalipun kita melakukan sesuatu yang besar, hal itu tidak tercatat di surga. Kita perlu memohon wahyu kepada Tuhan, agar kita dapat melihat apa yang Tuhan lihat. Ketika Tuhan menerangi kita, kita akan melihat betapa jahatnya orang-orang Amalek, sehingga kita tidak mau menyimpan apapun, sekalipun apa yang kita lihat baik. Kita sudah berkali-kali mendengar bahwa daging, manusia alamiah kita, harus disingkirkan. Tetapi apakah kita benar-benar membenci daging? Saat kita tidak melihat betapa jahatnya daging, kita tidak dapat melihat hal-hal rohani dengan jelas. Saat kita belum mengenal Tuhan, apakah kita mengenal bahwa diri kita adalah orang berdosa? Tidak, bahkan mungkin kita merasa lebih baik daripada orang-orang lain. Kita merasa hanya sedikit orang di dunia ini yang lebih baik dari kita. Tetapi hari ini bila orang bertanya, apakah kita adalah orang berdosa? Kita tentu akan menjawab, ya, saya orang berdosa. Tetapi sekalipun kita mengakui hal ini,
Mungkin kita belum menyadari seberapa jahatnya alamiah kita. Hanya terang Tuhan yang dapat membuat kita melihat hal ini. Sekalipun sisi baik dari daging, manusia alamiah kita, hal itu tidak dapat membantu kita. Saat kita melihat terang Tuhan, kita akan melihat Tuhan menolak semuanya, sekalipun bagian terbaik dari daging. Tuhan berkata bahwa kekuatan daging berikut keindahan, kemampuan, dan hikmatnya tidak berguna dalam pekerjaannya. Karena itu kita harus selalu menyangkal daging, termasuk atribut-atributnya. Meskipun itu terlihat baik, kita perlu berdoa memohon kepada Tuhan untuk memberikan wahyu yang utuh, agar kita dapat melihat apa yang tidak kita mengerti. Dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 13, Saul berkata, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Saul berpikir bahwa dia sudah taat. Dia merasa sudah membunuh lembu domba yang lemah dan semua orang Amalek. Dia hanya menyisakan yang terbaik. Tetapi perkataan ini adalah perkataan yang sembarangan dan ceroboh. Adakah saat di mana ketaatan kepada Tuhan itu ekonomis? Ketaatan bukanlah tindakan ekonomis. Saul berpikir bahwa dia sudah banyak membunuh lembu domba dan orang-orang Amalek. Tetapi Samuel berkata dalam ayat 14, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku, dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Saul berkata bahwa dia sepenuhnya taat kepada Tuhan. Tetapi dari mana suara lembu dan domba itu? Lembu dan domba itu bersuara pada saat yang tidak tepat, sehingga Samuel mendengarnya. Ketaatan yang sejati tidak akan menimbulkan kegaduhan. Bagaimana kita dapat membedakan ketaatan yang muncul dari tersingkirnya daging dan ketaatan yang muncul dari alamiah kita? Ketaatan yang berasal dari alamiah selalu didasarkan motif tertentu. Sesuatu yang berdasarkan motif tertentu adalah kepalsuan, dan kepalsuan itu akan menimbulkan kegaduhan, seperti lembu dan domba Saul. Bila Saul benar-benar taat, tidak akan ada suara lembu dan domba. Ketaatan seharusnya berasal dari tersingkirnya daging. Saat alamiah kita masih mendapatkan belas kasihan, hal itu hanya tampilan yang berasal dari alamiah, bukan ketaatan yang sejati. Dalam hal-hal rohani, seseorang hanya dapat mengelabui dirinya sendiri, berusaha menyuap hati nuraninya. Baik Allah maupun kaum beriman yang lain tidak dapat dikelabui, bahkan iblis pun tidak dapat dikelabui. Boleh jadi Saul berpikir tidak ada yang mendengar gaduhnya lembu domba itu, tetapi ternyata Samuel mendengarnya. Sekalipun kita menyembunyikan motif kita dalam-dalam, suara hati nurani yang di dalam akan menunjukkannya. Secara luaran kita dapat berpura-pura taat, tetapi tidak ada suatu hal pun yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Dalam ayat 15, Saul mengungkapkan alasan kenapa dia menyelamatkan lembu domba yang terbaik. Dia ingin mempersembahkannya kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan betapa kita rentan untuk menyelamatkan kebajikan alamiah kita dengan alasan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan adalah sebuah maksud yang baik. Tetapi kehendak Tuhan tidak dapat ditukar dengan maksud baik kita. Apapun yang dikatakan Tuhan harus dilaksanakan. Maksud baik kita tidak dapat menggantikan hasrat hati Tuhan. Kita tidak boleh menukar hasrat hati Tuhan dengan maksud baik kita. Seorang asisten rumah tangga yang memasak dan menyajikan bubur kepada tuannya yang minta mie instan bukanlah pegawai yang baik.
Boleh jadi asisten rumah tangga itu berpikir bahwa bubur lebih sehat daripada mie instan. Tetapi hal itu bukanlah kehendak tuannya. Manusia sering berusaha mengkompromi kehendak Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan berkompromi. Melalui contoh asisten rumah tangga, kita mendapatkan gambaran yang jelas bahwa kita tidak akan pernah dapat menukar kehendak Tuhan dengan maksud baik kita. Kita adalah hamba-Nya. Dia adalah Tuhan kita. Kita harus melakukan kehendak-Nya menurut caranya. Apa yang dikatakan 1 Samuel 15 ayat 22 sangatlah indah. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Persembahan korban adalah untuk Tuhan, dan lemak domba jantan menimbulkan bau-bauan harum yang menyenangkan hati Tuhan. Saat berkorban, kita kehilangan sesuatu agar Tuhan mendapatkan sesuatu. Tetapi Tuhan berkata, tidak ada persembahan korban yang dapat menggantikan ketaatan. Terkadang permasalahan kita adalah kita bersedia melakukan segalanya kecuali taat. Sekalipun kita melakukan banyak pekerjaan bagi Tuhan, hal itu tidak dapat menggantikan ketaatan kita. Tuhan lebih menghargai ketaatan kita. Sebelum kematiannya, Tuhan berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Di sini kita dapat melihat, sekalipun Tuhan sendiri, Dia taat kehendak Bapa-Nya. Dia menjadi satu dengan kehendak Bapa. Seringkali saat kita berdoa, perhatian kita hanya pada cawan pahit di hadapan kita. Kita sering melupakan kehendak Tuhan. Bila cawan ini terpisah dari kehendak Tuhan, cawan ini tidak ada artinya. Tetapi saat kita melihat jelas bahwa cawan ini adalah kehendak Tuhan, kita perlu merelakan diri untuk mengambilnya. Semoga Tuhan menerangi kita, agar kita menyadari bahwa tidak ada satu hal pun dari diri alamiah kita yang dapat diberkenan Tuhan, sekalipun itu hal yang terbaik. Semoga Tuhan membuka mata kita, agar kita dapat melihat bahwa hanya kehendak Tuhan yang dapat mendatangkan perkenan-Nya. Tuhan menerangi kita.